Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Immanuel Christian Tebai, salah satu mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya di BSD. Program studi saya pendidikan bahasa Inggris. Nah, kali ini saya akan memberikan data-data, sedikit data-data terkait bagaimana masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia sekarang-sekarang ini, yaitu mulai dari apa itu penyebabnya dan sebagainya. Nah, menurut Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada semester 1 tahun 2004 atau dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli itu mencapai 280 juta jiwa. Jadi penduduk Indonesia itu berjumlah 280 juta jiwa. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat jumlah penduduk pertengahan tahun 2004 sebanyak 281. Nah, kenapa berbeda? Karena kedua instansi ini uh, mengolahkan data atau mengumpulkan semua penduduk-penduduk secara berbeda. Jadi tidak semua instansi menghitung jumlah penduduk Indonesia itu secara sama, ada yang berbeda. Nah, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, jumlah sekolah pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 mencapai 221.000 unit. Nah, itu belum termaksud PAUD, PKBM, SKB, dan SLB. Dengan 53 juta jiwa, 3 juta guru, 221.000 sekolah. Indonesia sudah mencapai dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, di bawah Cina, India, dan Amerika. Tapi, ukuran data yang besar ini tidak berbanding lurus dengan kualitasnya, ya, seperti yang kita tahu. Berdasarkan informasi dengan hasil PISA 2018, skor PISA Indonesia pada PISA 2022 mengalami penurunan di ketiga bidang. Jadi PISA itu adalah tolak ukur dari secara internasional di dalam dunia pendidikan. Nah, PISA ini yang mengatur skor dari setiap negara dengan siswanya memiliki nilai rata-rata. Nah, pada tahun 2018, reading di negara Indonesia siswanya memiliki nilai rata-rata 371, sedangkan matematika 379 dan sains 396. Dan berlanjut pada tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu membaca 359, matematika 366, dan sains 383. Ma- Pada tahun 2018 dan juga 2022, Indonesia mengalami penurunan sekurang-kurangnya 13%. Nah, hal ini kenapa? Karena kemampuan grow up dan juga sistem pendidikan di Indonesia itu ada mengalami penurunan. Padahal berbicara soal pendidikan, Presiden Jokowi sebetulnya meng- sudah menganggarkan 549,5 triliun untuk sektor pendidikan atau sebesar 220% dari APBN atau anggaran pendapatan bulanan nasional. Anggaran pendapatan Badan Nasional. Dan plot twistnya, kontribusi sektor pendidikan pada GPD kita masih rendah, yaitu hanya 3,8%. Nah, GPD ini seperti badan ataupun semacam kelompok untuk di mana ketika seseorang memberikan anggaran, mereka itu yang menyediakan barang atau jasa. Nah, di sektor pendidikan itu seperti uh, barang itu seperti alat-alat mengajarnya, seperti infrastruktur, fasilitas, dan juga guru-gurunya, yaitu digaji atau enggak dilulus atau enggak dipukul rata ke semua sekolah begitu. Dan ini di bawah rata-rata dengan, nah, maksudnya.
3,8% ini masih di bawah rata-rata negara Asia Pasifik, yaitu rata-ratanya 4,6. Jadi negara-negara lain di Asia Pasifik, GPD-nya itu sudah mencapai 4,6%, tetapi Indonesia ini GPD-nya masih 3,8%. Nah, artinya itu Indonesia itu masih di bawah. Jadi budgetnya dalam pendidikan Indonesia itu sudah besar, tapi kontribusi atau dampaknya ternyata kalau dilihat dari angka 3,8 itu masih sangat rendah. Nah, berbicara soal kelebihan dan kekurangan atau pro dan cons. Pendidikan Indonesia memiliki di antaranya tiga kelebihan, yaitu pertama, sistem pendidikan yang berfokus pada mata pelajaran. Jadi meskipun banyak orang berpendapat kalau Indonesia itu generalis atau banyak sekali pelajaran-pelajaran sehingga kurang fokus. Tapi ternyata pendidikan seperti ini bisa membantu membangun fondasi dan pengetahuan yang solid. Oleh karena itu, lebih banyak generalis daripada spesialis di Indonesia. Seperti eh, setiap warga negara Indonesia itu bisa melakukan apa aja secara umum. Jadi tidak ada satu orang yang hanya fokus di satu bidangnya di Indonesia. Nah, yang kelebihan keduanya itu yaitu sistem pendidikan yang berstandar nasional. Terdapat satu kurikulum dari tahun ke tahun. Itu yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Tetapi terdapat satu kurikulum sebagai patokan dari SD sampai SMA atau pendidikan di Indonesia. Nah, hal ini sudah berstandar dari pemerintah dan akan membantu siswa-siswa dari Sabang sampai Merauke lebih konsisten kualitasnya. Meskipun ya seperti yang kita tahu bahwa implementasinya masih kurang dan banyak sekolah yang tidak imbang. Dan yang ketiga, terintegrasi dengan nilai-nilai nasional, ya seperti upacara, pelajaran PPKN. Nah, hal seperti ini ada bagusnya, dapat membuat siswa mengetahui sejarah dan menghormati kebudayaannya, kebudayaan negaranya sendiri. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, kurikulum yang cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Banyak terdapat komentar-komentar di media sosial yang mengatakan bahwa kurikulum di Indonesia itu masih ketinggalan zaman atau kurang mampu mempersiapkan siswa untuk turun di kerja atau di dunia lapangan. Menurut data dari Budan Badan Pusat Statistik di bulan Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia mencapai 4,91% atau 5%, setara dengan 7,47 juta orang. Selain itu, tenaga kerja kita salah bersaing dengan tenaga kerja asing di lapangan. Ya, seperti pengangguran banyak, tapi ketika perusahaan mencari pekerjaan, susah. Nah, yang kedua, yaitu banyak murid-murid kita yang masih kurang dalam bertanya. Kemudian, lebih cenderung untuk mencatat dan menghafal, sehingga mereka tidak bisa memahami dengan baik. Malahan, ada siswa yang dikeluarkan dari ruang kelas karena kebanyakan bertanya, sehingga membuat guru marah atau kesal. Nah, misalnya kita bertanya dalam kelas, guru sudah kesal, guru keluarkan kita dari kelas. Nah, yang ketiga, ruang yang relatif sempit untuk mengeksplor minat siswa. Contohnya seperti eh, pernah terdapat statistik dari salah satu website mengatakan bahwa 87% mahasiswa di negara Indonesia merasa salah jurusan. Hal seperti ini diakibatkan karena minat dari para siswa tidak dilatih sejak dini. Pendidikan pendidikan kita berfokus pada core subject seperti matematika, sains, dan bahasa yang sesuai dengan kurikulum. Belum lagi siswa belajar dari jam 7 sampai jam 12, ada bahkan yang sampai jam 3 atau jam 4 sore.
belum lagi ada PR, belum lagi ada kerja kelompok. Hal akhirnya tidak ada waktu bagi siswa untuk mengeksplor minat mereka sendiri. Ya, jadi kira-kira segitu aja dulu bagaimana data-data yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman kurang setuju ataupun ada pendapat lain, silahkan komen. Terima kasih.